Setelah resmi diluncurkan dan juga bisa dipasarkan, dan kita juga udah nyobain ngelihat langsung ya, nggak afdol kalau misalnya kita nggak nyoba. Nah, asik banget nih di Gias kali ini, Wuling tuh ngasih kesempatan kita untuk nyoba gimana rasanya mobil imut ini loh, Wuling REV. Ini mobil listrik pertama yang akhirnya diproduksi di Indonesia dan juga dijual di Indonesia dengan bandrol yang kalian semua udah pada tahu semua ya, 250 jutaan. Gue beneran penasaran banget sih ya, mobil sekecil ini, seimut ini, udah layak apa belum ketika dicoba di Indonesia. Makanya sekarang gue bakal mau nyoba ini keliling-keliling di sini. Ini harusnya sih bisa menggambarkan kondisi keseharian kita ya. Pokoknya pantengin terus, jangan lupa like dan subscribe di channel Brom yang baru ini. Oke, ini pertama kali gue nyobain Wuling REV ya. Ini mobil listrik pertama yang udah resmi dijual di Indonesia, jadi kalian bisa nyobain, bisa beli juga bahkan. Dan ini gue nyobain di sekitar perkomplekan. Ntar dulu Wuling, ini gue lagi ngomong sama audiens, bukan sama lo. Oke, kesan pertama nyobain mobil ini beneran praktis banget. Jadi kita nggak perlu mencet tombol apa-apa ketika buka pintu ya, selama kuncinya lo pegang. Jadi udah tinggal dioperasikan aja ke posisi D kalau misalnya lo mau maju, dan tinggal injek gas itu udah nyala gitu. Dan pastiin sebelum mengoperasikan semuanya tuh tetap harus injek rem ya. Kesan pertama, sekarang kita ngomongin soal akselerasi. Ini mobil memang buat di perkotaan. Untuk akselerasinya, mobil listrik itu kan terkenal dengan yang direct transmission ya, jadinya dia langsung. Dan biasanya itu punya torsi yang mantap banget gitu. Ini secara torsi juga oke, tapi memang di set untuk lembut gitu. Memang ini mobil tuh buat perkotaan, atau mungkin juga secara spesifik buat cewek-cewek gitu ya, yang mau pakai ini buat keseharian. Jadi ketika kita nginjek pedal gas, ini dia nggak liar gitu ya, nggak langsung spontan kayak gitu. Beneran enak, nyaman banget kalau misalnya buat di perkotaan. Halus dan pastinya tanpa suara ya, karena ini mobil listrik. Kemudian kita coba ngomongin soal handlingnya. Kalau misalnya dari redaman suspensi sih, ini di daerah-daerah yang jalanannya ya dibilang rata juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Ini cukup enak, dan menurut gua ini pas banget buat di dalam kota ya gitu. Nah, di depan ini ada beberapa obstacle, salah satunya ada tanjakan dan turunan, juga nanti ada putar balik gitu ya. Kita bakal lihat sepraktis apa mobil ini ketika dipakai di jalan-jalan yang sempit. Sekarang kita cobain untuk nanjak dan berhenti di tanjakan ya. Nah, ini gue coba rem. Kita lihat hill hold controlnya berfungsi apa enggak. Oke, beberapa detik dan kita bisa ngegas. Jadi gak usah khawatir mobil bakal ngeloyor ke belakang ya. Ini oke banget sih. Bener-bener diciptakan untuk menjadi sebuah mobil yang praktis cuy. Saking praktisnya bahkan lu kayaknya nggak perlu mampir-mampir ke SPBU. Dan sekarang kita lihat untuk putar balik ya, mobil kecil masuk ke jalan-jalan kecil, apakah putar baliknya juga oke. Ini putaran setirnya cukup oke. Setelah kita putar balik, kita diajak zigzag nih. Wah gile, ya ini sih gue cukup happy sama cara dia zigzag, aman banget sih. Ini sempit ya sebenarnya, tapi wah gila, tinggal putar-putar setir doang dan asik cuy. Aduh. Oke, setelah beberapa putaran ini cukup lumayan menggambarkan betapa nikmatnya, betapa praktisnya mobil ini. Beneran praktis ya. Jadi ketika lo masuk ke dalam pun gitu, kunci itu cukup lo pegang aja. Jadi kita nggak perlu pencet tombol segala macam. Paling pindahin tuas ke posisi D kalau lo mau maju. Ini mobil udah bisa langsung jalan, dan itu nggak ada suaranya. Secara suspensi dan handling dan ya pokoknya untuk pemula sekalipun ya gue rasa ini sebenarnya nggak ada bedanya sama mobil-mobil pada umumnya gitu ya. Cuma bedanya ini pakai listrik aja, dan beneran praktis dari segi dimensinya, dari segi fitur-fitur dan lain-lainnya. Ini beneran bakal ngemanjain banget ketika lo harus berjibaku di keseharian lo ya, di perkotaan. Oke banget sih Wuling punya nyali untuk jadi yang pertama masarin sebuah mobil listrik. Kalau kalian punya komen-komen atau juga mau beli, silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Jangan sampai apa ya, jadi kayak ini begini, tonton aja dulu videonya ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Oke, gua pamit.
Peace.